Nah, untuk teman-teman yang sering melakukan ekspor dan impor, pernah nggak teman-teman mengalami pada saat pengiriman barang, ini udah 1 minggu lebih, bahkan 2 minggu, bahkan 3 minggu, tapi barang belum sampai. Atau teman-teman berpikir, ini barang saya sudah sampai mana sih? Nah, untuk teman-teman yang sering mengalami hal seperti itu, nah teman-teman saksikan video ini sampai habis ya. Oke, kembali lagi bersama saya dengan David dari Kilo.id. Nah, kali ini kita akan membahas nih, bagaimana sih supaya pengiriman teman-teman akan cepat sampai di tempat tujuan. Nah, teman-teman, jadi ada 2 faktor. Faktor pertama adalah yang tentu yang bisa kita kendalikan. Dan yang faktor kedua, itu adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan di dalam pengiriman, proses pengiriman. Nah, untuk faktor yang tidak bisa dikendalikan, contohnya adalah mungkin bagian dari custom atau cukai di negara tersebut. Ini kita tidak bisa memaksakan karena proses itu sesuai dengan ketentuan dan kebijakan dari custom dan cukai di negara tujuan. Tapi kita bisa memaksimalkan dan memaksimalkan yang bisa kita kontrol seperti dokumen-dokumen dan kelengkapan-kelengkapan lainnya, supaya kita bisa meminimalisir agar pengiriman kita sesuai dengan ekspektasi kita. Yang pertama adalah, ini yang paling sangat-sangat paling dasar lah, itu adalah commercial invoice dan packing list. Ini harus disertakan teman-teman dan harus sesuai jumlah dan nilainya. Jangan sampai berbeda dengan barang aktual paketnya ya. Jadi misalkan di invoice kita tulis ada 5 barang, ternyata di aktual paketnya ada 6. Ini kendala yang mungkin akan menyebabkan pengiriman teman-teman akan terlambat. Yang kedua, untuk kasus kalau misalkan teman-teman impor barang, pastikan setiap kali teman-teman mengimpor barang, sertakan bukti bayar barang tersebut. Jadi kan selalu ada bond ya, ada bond transaksi pembayaran barangnya. Itu harus disertakan. Kenapa? Kalau teman-teman tidak sertakan, cukai atau custom itu mempunyai hak mutlak untuk menentukan berapa nilai barang ini. Jika bond atau aktual transaksi pembayarannya itu nggak ada. Jadi kalau misalkan nggak ada nih, contoh kasus, kemudian cukai menetapkan harganya terlalu tinggi. Nah, kita komplain dong, kok ini nilai tinggi banget, tidak sesuai dengan yang saya beli segala macam. Nah, pasti akan memperlambat pengiriman tidak? Tentu saja, karena kita sedang mengklarifikasikan dulu supaya teksnya tidak kemahalan. Jadi penting untuk kasus impor, teman-teman harus menyertakan bond atau transaksi pembayarannya. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, ada baiknya sebelum paket atau barang-barang teman ini di seal ya, atau di package dengan rapi, ada baiknya divideokan dulu. Karena jika misalkan nih teman-teman impor barang, tentu kan yang package bukan teman-teman, akan lebih baik pastikan barang-barang tersebut yang sesuai dengan kehendak teman-teman. Jangan sampai nanti mungkin ada kelebihan barang atau mungkin ada barang yang tidak sesuai dengan invoice. Itu sering terjadi teman-teman. Itu yang menyebabkan seperti yang hal pertama, di invoice dengan di package aslinya berbeda. Nah, ini akan menjadi pengiriman teman-teman pasti akan menjadi terlambat karena ada proses yang harus dilewati dulu. Yang berikut tentunya adalah alamat yang jelas. Pastikan alamat tersebut ada kode pos dan disertai patokannya. Misalkan di sebelah masjid seperti itu. Jadi biar jelas. Dan pastikan ada nomor handphone yang aktif. Jika nomor handphonenya tidak aktif atau tidak bisa dihubungi, maka pengiriman ini tidak akan dikirim oleh kurir. Karena untuk memastikan barang ini sampai ke orang yang dituju. Selanjutnya, koordinasikan dengan penerima barang bahwasanya setiap pengiriman ini ada kemungkinan atau mungkin bisa dipastikan selalu ada yang namanya tax atau cukai. Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman nih. Misalkan penerima barang, loh kok saya harus bayar? Saya nggak mau bayar. Nah, ini yang akan menyebabkan pengiriman juga akan terlambat. Selama teman-teman belum membayarkan kewajiban tax-nya, barang tidak akan dikirim
atau paket ini tidak akan dikirim ke alamat tujuan. Hal-hal yang saya sebutkan tadi itu banyak banget terjadi dan sering-sering sekali lah terjadi. Jadi untuk teman-teman pastikan untuk catat dan record setiap kali ada pengiriman. Mulai dari memfoto paketnya, kemudian mencatat tanggal berangkatnya, dan semuanya harus dicatat dengan rapi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan untuk teman-teman yang ingin mengirim barang ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, teman-teman dapat menghubungi WA di bawah ini ya teman-teman. Dan untuk harga ongkir, kita juga tertera di website kita. Teman-teman bisa mengunjungi website kita di sini. Nah, untuk teman-teman yang suka menonton YouTube nih, jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menulis pertanyaan teman-teman di kolom di bawah ya. Kami akan menjawab satu-satu pertanyaan dari teman-teman. Semoga video-video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman lainnya. Agar kami juga akan semangat selalu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Pengiriman jauh terasa dekat dengan Kilo.id.